Welcome back di RF Channel on YouTube. Selamat berakhir pekan dan kita sudah memasuki bulan Agustus, dan ketika bulan Agustus tahun 2022 artinya ada satu indeks yang saya sering perhatikan yang namanya adalah LQ45. Pada kali ini kita akan merekap list saham yang bagus, tapi kemurahan atau kemahalan itu yang mana. Jadi stay tune di RF Channel on YouTube, kita akan membahasnya sebentar lagi. Oke semuanya, kita kembali lagi di RF Channel YouTube, back with Ryan Filbert, dan tentunya di edisi weekend kita kembali lagi membahas mengenai saham. Dan ketika temanya ini beranjak dari bulan Juli menuju bulan Agustus 2022, biasanya kita akan melihat ada list yang diupdate, yang saya dapat katakan ini adalah sesuatu list yang memang direkomendasikan dari Bursa Efek Indonesia. Kalau misalnya miss dengan penjelasan saya ini, bisa merujuk kepada video minggu lalu kita membahas mengenai rekomendasi saham ala Bursa Efek Indonesia, seperti itu ya. Jadi silahkan Anda boleh tonton video sebelumnya agar di minggu ini bisa lebih tahu ya dengan apa yang kita mau bagikan. Nah, pada bulan Agustus adalah bulan rilis update indeks LQ45 yang akan berlaku dalam 6 bulan ke depan. Jadi sebenarnya bagi orang yang mau berinvestasi ketika melihatnya adalah harian, maka sebenarnya itu bukan mindset seorang investor. Kenapa? Karena indeks selektifnya saja itu dirilis 6 bulan sekali. Artinya ini bisa dijadikan pegangan yang bisa dijadikan andalan dengan klasifikasi tertentu, yang mana LQ45 bisa dilihat di layar, adalah pergerakan yang terjadi dalam saham-saham yang bonafit quote unquote versi Bursa Efek Indonesia ini dalam 6 bulan. Jadi tidak ada yang namanya investasi saham itu short term. Kalau short term itu namanya adalah trading saham ataupun spekulasi saham gitu ya. List saham ini berlaku dari Agustus 2022 sampai dengan Februari 2023. Catatan bahwa LQ45 adalah salah satu rekomendasi saham versi Bursa Efek Indonesia. Nah, bila terlewat penjelasannya, kembali ke minggu lalu, dan apa yang kita bagikan pada video kali ini juga masih relate dengan buku ke-22. Saya sampai lupa tadi mau ngomong buku keberapa, karena tanpa saya sadari saya ternyata masih diberikan kesempatan tentunya oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk saya bisa menulis buku sampai dengan buku yang ke-22 sejak tahun 2012 lalu. 10 tahun menulis 22 judul buku, dan yang ke-22 ini temanya akan banyak overlapping, beririsan dengan tema mengenai indeks. Tapi ini adalah tema yang pada buku ke-22 ini adalah mengenai sektoral. Jadi kalau mau ikut pre-ordernya masih terbuka sampai dengan akhir minggu depan, di mana dengan pre-order buku ke-22 mengenai formula investasi pada saham sektoral, ini adalah strategi untuk memilih based on sektoral, dan sektor pada hari ini sangat keren karena sudah ada teknologi, sektor teknologi di Indonesia yang sebelumnya tidak ada. Maka sebenarnya kita mendapatkan suatu pekajaman, metode pekajaman yang baru dengan kita berdasarkan sektor yang baru yang ada di Bursa Efek Indonesia. Bila Anda mau ikut pre-order, keunggulannya adalah satu, Anda mendapatkan buku lebih cepat. Yang kedua adalah Anda mendapatkan undangan untuk ikut webinar di akhir bulan ini. Silahkan Anda pre-order di tim saya di 0852 882 6187, 0852 882 6187. Oke, so syarat LQ45 saya tidak perlu jelaskan, Wikipedia lebih pintar dari saya tentunya, dan Anda bisa lihat sendiri bahwa ini klasifikasi saham bonafit yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan yang divalidasi kebonafitannya langsung dari Bursa Efek Indonesia, bukan dari Ryan Filbert. Oke. Nah, penghuni baru dan yang terdepak yang baru adalah Arto, Indi, Bris. Kalau kita sebut Indi, mungkin Indika Energi semua pernah dengar bahwa ini adalah suatu kembalinya LQ45 Indi kepada LQ45. Tapi Arto dan Bris mewarnai sesuatu yang baru gitu ya, dimana Arto adalah salah satu saham perbankan yang belakangan ini ramai. Dan yang terlempar itu ada nama-nama yang kayaknya kita sudah well known, yaitu Gudang Garam, Ciwi Kimia, dan PTPP, seperti itu. Nah, apakah dengan bergesernya pada saat ini menjadi sesuatu hal yang bagus untuk LQ45 dan juga bagus untuk menjadi portofolio investasi kita? Itu yang mau kita cari tahu sebenarnya. Nah,
Apa yang akan kita analisa pada video kali ini adalah dengan menggunakan dua parameter sebenarnya, yaitu price to earning ratio berdasarkan laporan keuangan. Investasi saham adalah melihat laporan keuangan, tapi kita menggunakan rasio. Yang kedua adalah return on equity. Tapi saya tambahkan menjadi 3 bobot baru di sini adalah average per sektoral, average per subsektoral, dan selisihnya yang saya jumlah. Semakin kecil, semakin besar minusnya, maka artinya semakin murah seperti itu. Nah, bagaimana saya akan bahas habis ini, dan kalau Anda membutuhkan Excel-nya, silahkan bisa minta aksesnya di tim saya juga di 0852 888 26187. Jadi kalau Anda mau nanya kelas, ataupun Anda mau nanya mengenai buku, pre-order buku terbaru, buku judul buku ke-22, percayalah Ryan Filbert adalah penulis buku yang paling produktif mengenai edukasi investasi di Indonesia. 22 judul buku ternyata masih diberikan kesempatan dengan penerbit yang sama dalam 10 tahun. Jadi semoga Anda juga bisa mendapatkan buku ini yang pertama kali gitu ya. Nah, kita akan mulai saja. Di sini adalah ada yang baru, tentunya ada 3 ya di sini ya. Lalu ini adalah LQ45. Kalau nggak percaya ini buktinya 45. Dilihat di sebelah kanan count-nya adalah 45. Lalu ada sektor dan subsektor. Nah, sektor dan subsektor yang mengalami perubahan inilah yang menjadi tema pembahasan analisa pada buku Strategi Investasi Sektoral, Saham Sektoral di buku ke-22 yang saya sebutkan tadi. Nah, penjelasan secara sederhana pada kali ini kita akan membobot, kita pengen cari tahu saham mana yang ada di LQ45, yang ada di sektor apakah yang memiliki nilai valuasi yang masih murah. Oh Pak, kalau LQ45 nggak ada yang murah Pak, semua mahal. Iya dan tidak. Kalau kita mau nyatakan murah dan mahal, tentunya harus ada datanya dong. Nah, kalau pakai perasaan itu namanya bukan murah dan mahal, namanya pakai feeling gitu ya. Nah, jadi pertama kita bisa melihat, biasa di sini ada price to earning ratio, di sebelahnya ada return on equity, di mana biasanya return on equity yang besar adalah salah satu ciri perusahaan itu menguasai produk, jasa, dan barangnya di masyarakat. Semakin besar ROE berarti perusahaan itu semakin kuat sebenarnya. Pengembalian terhadap modal, kan kalau misalnya kita dagang, modal 1000 kembali 100, berarti pengembalian terhadap modal adalah 10%. Tapi kalau kita modal barang adalah 1000 balik 1000, 100%. Berarti makin gede adalah makin bagus. Kalau kita kembali dengan urutan secara return on equity, maka kita bisa mengetahui yang memiliki return on equity besar adalah Bukalapak dan bersanding dengan Unilever dan ITMG dan Emtek gitu ya. Jadi perusahaan teknologi ini ternyata ada di atas 2 biji ya untuk 4 besar gitu ya. Tapi apakah benar gitu ya? Jadi nanti kita akan coba lihat lagi secara lebih jauh gitu ya. Nah, bagaimana cara kita melihat? Kita bisa melihat pair termahal itu ada di siapa? Pair termahal itu ada di Arto. Jadi Arto sebagai salah satu penghuni baru, tapi dia memiliki kondisi terkait dengan price to earning ratio, pengembalian harga dibandingkan dengan laba bersihnya, itu dia jauh sekali. Artinya kalau 2443 di mana Arto memberikan laba yang stabil, maka akan kembali modal sebanyak 2443 tahun. Wah Pak, nggak bisa gitu hitungnya, harus lihat pertumbuhannya. Oh, kita tidak ngomong itu di sini. Kalau kita ngomong itu, maka Anda mesti kembali ke materi 2 minggu yang lalu ketika kita bicara mengenai pertumbuhan dividen. Kita tidak mengambil scoop yang sama. Belajar itu harus lompat-lompat dong untuk membuktikan bahwa kita ini punya wawasan yang luas. Investor itu modalnya wawasan luas. Kalau nggak mau punya wawasan luas, jangan jadi investor dan pebisnis, karena itulah yang menjadi modal utama gitu ya. Nah, sekarang setelah kita melihat dari sudut pandang itu, Pak, kalau pair yang paling murah siapa di sini? Pair yang paling murah minus ya. Wah Pak, berarti bagus ya? Enggak juga. Kalau minus itu artinya dia rugi. Kalau yang namanya rugi nggak bagus. Oh Pak, tapi jangan salah loh. Kalau rugi nanti dia bisa untung. Wah, itu debatnya repot ya. Karena orang bicara sebagai investor ya. Terbukti bahwa pada saat ini startup yang rugi diminta plus dong. Karena pemegang sahamnya gerah juga dimintain duit terus. Ya. Jadi ketika perusahaannya minus ya sudah, kita harus bisa bicarakan secara de facto pada saat ini lu rugi. Jadi kalau rugi, investor suka yang untung gitu. Mana ada orang mau rugi terus?
Nggak ada, perusahaan harus untung. Kenapa perusahaan harus untung? Karena bukan yayasan. Kalau perusahaannya adalah yayasan, ya baru udah namanya boleh rugi. Tapi kalau enggak, ya tetap harus untung seperti itu. Nah, kita sekarang balik lagi. Bagaimana kita melihat pada saat ini yang kita lakukan adalah ada average sector loh. Ryan, apa sih artinya average sector? Artinya adalah pada financial, sebenarnya ada sektor finansial secara average pada sektor finansial. Nilainya contohnya 14,75. Di mana pada finansial kan bukan cuma satu nih perusahaannya. Ternyata dia rata-rata 14,75. Kok bisa tahu? Udah direkap ya. Pak, gimana cara rekapnya? Oh, panjang ini. Mau minta video singkat, lengkap, padat, dan efektif. Ya sulit ya. Padahal kalau mau belajar pasti harus agak panjang sedikit untuk belajar gitu. Makanya ini adalah channel edukasi, bukan channel rekomendasi. Nah, artinya singkat cerita, andaikan dibandingkan 2443 per dengan average per sektoral, kemahalan banget untuk si Bang Jago. Seperti itu ya. Lah, terus kalau average subsektor apa, Ryan? Average subsektor itu adalah lihatnya bukan di sektor. Karena financials itu bukan cuma satu, yaitu ada bank doang. Karena financials itu ada yang lain. Contoh, di sini financials ada financing service. Maka coba perhatikan, walaupun pada average sektornya 14,75, tapi beda loh antara average subsektor financing services dengan banks. Itu selisihnya ada 15,71 dengan 17,5. Berarti per pada bank lebih rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan per yang ada pada financing service. Oke? Nah, artinya adalah ketika kita bisa melihat average subsektor dan average sektornya juga sama-sama jauh, berarti dapat kita sebutkan yang namanya Bank Arto atau Bank Jago adalah bank yang mahal, perusahaan yang kemahalan gitu secara harga dibandingkan laba ya. Pak, jangan kalau Pak ini kita tetap tidak bisa, Pak. Ya namanya growth perusahaan tech dengan model bank digital AIU, growth-nya tuh besar. Kita nggak bahas itu di sini. Kalau yang namanya analisa pasti ada blind spot-nya. Oleh karena itulah metode menganalisa harus beda-beda gitu ya. Nah, kenapa dia cari shortage? Saya selisihkan antara ini dengan ini. Berarti kalau ini potong ini nilainya negatif berarti bagus. Contoh, nah ini ya. Kenapa? Artinya dia dengan posisinya di sini artinya lebih mahal average sektornya dibandingkan pernya dia. Berarti dia lebih murah daripada rata-rata yang ada di sektornya. Dan rata-rata dengan sektoralnya gitu. Jadi ini yang bisa saya coba buatkan. Jadi kalau kita lihat di sini dengan nilai negatif paling besar, jatuhnya TPIA, Chandra Asri Petrochemical dengan sektor basic in material dan subsektor basic materials memberikan nilai penjumlahan per yang terkecil. Pak, tapi kan nggak cocok, pernya negatif. Ya sudah, berarti miss, ganti yang lain ya. Dua ini berarti kurang pas gitu. Walaupun dia minusnya gede, tapi dia minus. Berarti kita hapus saja misalnya nih. Yang minus jangan dengan greater than zero. Tengcong, set, hilang udah. Nah, ini lihat minusnya siapa? Maka yang kita coba lihat, financials, banks ternyata dengan nilai negatif terbesar jatuhnya pada LQ45 adalah Bank Tabungan Negara. Tik gitu ya. Oh Pak, ini kalau Bukalapak kok hebat ya, oke lah ya. Tapi ya sudah, kita bisa lihat bahwa di sini secara notabene angka ya inilah yang ada. Bagaimana kita membaca? Ya dengan dua analisa ini kita mendapati data seperti ini. Kalau ada data yang tidak sependapat, ya berarti gunakan sudut pandang yang lain. Seperti itu kan, memang beritanya Bukalapak terakhir juga banyak yang bilang bagus ya, karena berhasil mengubah posisi negatif menjadi positif. Semoga langgeng, permanen, dan sumur umur kan gitu ya. Nah ini ada Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, ternyata 5 besar 1, 2, 3, 4, 5 yang terindikasi murah adalah pada sektor financial. Terbukti bahwa 3 dari 5 yang tertinggi dan yang termurah jatuhnya adalah pada financial subsektor bank. Dan untuk yang selanjutnya adalah teknologi, ada isinya Bukalapak dan Indah Kiat Pulp and Paper untuk basic materials. Ya sudah,
That's it. Kalau mau lihat yang lain ya silakan nanti request aja materi ini ke tim saya di 0852 882 6187. Semoga bermanfaat untuk sharing hari ini, dan bila Anda merasa ini adalah suatu hal yang bermanfaat, silakan Anda bisa save dan Anda bisa bagikan kepada orang lain juga agar bisa memberikan manfaat bagi literasi di Indonesia, bukan hanya investasi sekedar ikut-ikutan. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.